Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Ayu Juniwati, NIM 20110073, kelas C2 BKI, ingin menyampaikan materi tentang perkembangan dakwah di Afrika Utara. Islam di Afrika Utara. Ketika Islam di Afrika Utara, sering terjadi peperangan dengan Romawi Timur dan pemberontakan yang dilakukan oleh orang Barbar. Ketika pemerintahan yang dipegang oleh Musa di Afrika Utara, terjadi perubahan sosial dan politik yang cukup drastis. Perlawanan orang Barbar yang sangat ganas dengan dihancurkannya dominasi politik berada di tangan orang-orang Muslim dan dakwah Islam yang menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah itu, orang Barbar banyak yang diakomodasikan dalam pemerintahan Islam dan juga telah meninggalkan peradaban yang sangat tinggi. Dan Islam dikatakan sebagai pembebas pada daerah takluk Islam. Mayoritas beberapa bangsa di Afrika adalah Muslim yang banyak dipengaruhi oleh orang Sufisme yang telah mempelajari ilmu tasawuf, di mana mereka berperan sangat penting dalam mengorganisir komunitas pedalaman dan beberapa rezim negara. Warga menggunakan bahasa Arab dan percakapan dan kebudayaan meskipun di wilayah Afrika Selatan. Dakwah di Afrika Utara pertama kali dilakukan oleh kaum Khawarij, dan di sisi lain bahasa Arab berkembang sebagai bahasa percakapan atau bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertahan sampai sekarang, merupakan upaya yang dilakukan oleh orang-orang Arab yang bermigrasi ke Afrika. Dengan demikian, Islam di Afrika Utara sangat mudah diterima oleh warga dan hampir seluruh warganya menganut agama Islam pada saat itu. Dan pada saat itu juga banyak orang Arab yang menikahi penduduk setempat. Dari Afrika Utara menjadi negara yang membentuk gerbang penyebaran agama Islam di daerah Eropa. Penyebaran tersebut dimulai sejak zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu zaman Umar bin Khattab, Abu Bakar, seperti itu. Kemudian perkembangan dakwah Islam di Afrika Utara. Mayoritas penduduk di Afrika Utara adalah Islam. Pada saat itu juga Islam berkembang sangat pesat karena banyak aspek yang maju seperti administrasi negara, arsitektur seperti bangunan-bangunan yang megah yang telah didirikan, serta menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau biasa disebut bahasa pokok. Beberapa negara yang sangat berperan dalam perkembangan Islam di Afrika Utara. Yang pertama, Mesir. Mesir merupakan daerah yang mana perannya sangat penting dalam kemajuan umat Islam di Afrika Utara. Yang pertama, perannya mayoritas penduduk di Mesir beragama Islam serta menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pokok yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang kedua, memajukan negara dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan dengan adanya universitas tertua dan ternama seperti Al-Azhar di Kairo yang menjadikan pusat pendidikan Islam di Afrika. Yang ketiga, bangunan yang dibangun memiliki nilai seni yang tinggi seperti Istana Barat, Al-Qos Al-Shishak, dan banyak masjid yang dibangun begitu megah di daerah Afrika Utara. Selanjutnya yaitu di Aljazair. Aljazair terletak di Afrika Utara. Bentuk pemerintahannya republik yang ibu kotanya yaitu Algiers. Konsep pendidikan Aljazair memberikan mata pelajaran tentang ilmu Al-Quran, tafsir, aritmatika, dan lain-lain.
Kemudian dengan dibuat kebijakan baru oleh Prancis, metode belajarnya itu dirubah dengan menggunakan bahasa Arab dan menggunakan bahasa Prancis. Kondisi ini membuat sebagian besar anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikannya karena mereka tidak mampu untuk membayarnya, dan biasanya yang melanjutkan pendidikannya itu orang-orang mampu atau dari kalangan atas. Ditambah lagi dengan datangnya warga Prancis secara berbondong-bondong ke Aljazair membuat semakin sedikit peluang bagi anak-anak pribumi untuk sekolah. Yang ketiga adalah di Libya. Libya juga berperan penting dalam perkembangan Islam di Afrika Utara. Sebagian besar penduduk Libya adalah orang Arab Barbar atau orang Arab Barbar dari beberapa orang Negro. Mayoritas agama di Libya adalah Islam. Mereka diduga hijrah ke daratan Afrika Utara pada milenium ketiga sebelum Masehi. Sejarah mencatat wilayah Libya selalu menarik perhatian beragam peradaban. Kemudian yang keempat yaitu Tunisia. Tunisia mempunyai peran besar dalam sejarah perkembangan Islam di Afrika Utara melalui lembaga pendidikan Jamiah Zaitunah, yaitu yang kemudian berubah menjadi Institut Ilmu-Ilmu Islam. Kader-kader ulama dididik dan dilatih agar kemudian menjadi ulama besar. Lembaga pendidikan tersebut berada dalam pengarahan yang pengawasannya pemerintahan dari Tunisia sendiri. Tunisia aktif dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI dan ikut menentukan pengambilan keputusan tentang kebijakan-kebijakan diplomasi Timur Tengah, terutama menyangkut konflik Timur Tengah yaitu Israel dengan Palestina. Tantangan ketika berdakwah di Afrika Utara yaitu ada tantangan tersendiri, yaitu ketika menjalankan dakwahnya ataupun dalam pengembangan Islam di daerah Afrika Utara itu ketika sedang menghadapi manusia yang luar biasa atau berkebutuhan khusus, jadi harus ditangani dengan kesabaran dan ketulusan. Ada yayasan di Afrika Utara yang dipegang oleh agama Kristen, yaitu Yayasan Emir, merupakan salah satu contoh dari yayasan misionaris yang bertujuan untuk memukul Islam atau mengambil alih warga-warganya untuk berpindah. Dan juga yayasan ini mempunyai mata-mata dan melakukan campur tangan dalam urusan pemerintahan. Akan tetapi, meskipun telah campur tangan urusan pemerintahan, luas para misionaris Kristen serta digunakannya fasilitas dan keuangan yang sangat banyak, dan program misionaris itu kenyataannya tidak mencapai tujuan-tujuannya mereka. Dengan begitu, mereka menggunakan uang untuk orang-orang agar bisa menganut mereka dengan menyebarkan agama Kristen di Afrika Utara. Sekian dari saya. Maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan dan salah kata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidawalinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.